Shalom, selamat hari Minggu teman-teman semuanya. Aku sehat, aku bahagia. Yeay! Senang sekali Sandra dan Niko bisa menemani teman-teman semuanya. Betul kan Niko? Betul Sandra. Yuk kita mulai sekolah minggunya. Oke Niko, kamu yang doa dulu ya. Oke. Doa penutupnya gantian kamu ya. Beres Niko. Setelah doa dari Niko, akan ada pujian dari adik Noel dan adik Inggit berjudul Ingkong Badannya Besar. Teman-teman di rumah ikut bernyanyi ya. Yuk kita berdoa dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih dan kebaikan-Mu. Saat ini kami bersama-sama akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan berkenan dan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Niko atas doanya. Sama-sama Sandra. Terima kasih juga untuk adik Noel dan adik Inggit atas pujiannya. Oh iya Sandra, setelah ini adakan firman loh. Betul Niko. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bu Feni. Bu Feni akan bercerita apa ya? Kalau begitu, yuk kita saksikan bersama. Shalom adik-adik sekolah minggu GKJ Suryo Diningrat. Apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat semua ya. Nah, kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8. Nah, sebelumnya Bu Feni mau nanya nih, Injil Markus itu terdapat di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru ya? Dari mana? Benar sekali, dari Perjanjian Baru. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan kali ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kali ini Bu Feni akan bercerita tentang salah satu tokoh dalam Alkitab. Tokoh kali ini sukanya tinggal di hutan atau juga di padang gurun. Ayo, sudah ada yang mulai tahu nih. Kemudian, tokoh ini sukanya memakai jubah bulu unta dan juga memakai ikat pinggang dari kulit. Ini adik-adik kelas besar ini udah ada yang mulai jawab nih. Tapi bentar dulu ya, satu petunjuk lagi ya. Makanannya tokoh ini adalah belalang dan
madu hutan. Ya, semua udah bisa, hebat. Nah, kita bersama-sama menjawab ya. Nanti hitungan ketiga kita jawab tokoh tersebut ya. 1, 2, 3. Yohanes Pembaptis. Yeay, bener semua. Nah, adik-adik, sekarang kita baca firman Tuhan dulu ya. Dari Injil Markus ayat 1, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 8. Yuk, adik-adik yang sudah menyiapkan kitab sucinya, kita baca bersama-sama ya. Bu Feni akan bacakan buat adik-adik semua ya. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakan padanya. Sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku. Memungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis ini adik-adik sesuai dengan namanya, ia adalah tokoh yang diutus oleh Tuhan untuk mengajak orang-orang Israel bertobat dengan cara apa? Dengan cara dibaptis di sungai Yordan. Nah, orang-orang Israel ini kemudian bertobat, mengakui kesalahan, kemudian meminta ampunan kepada Tuhan. Kemudian Tuhan juga mengampuni dosa-dosa mereka karena melihat kesungguhan dari orang-orang Israel ini. Air yang membasahi orang-orang tersebut itu adalah sebagai tanda bahwa dosanya sudah diampuni Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang Bu Feni mau nanya nih, siapa yang waktu bayi sudah dibaptis? Ya, kalau baptisan sekarang itu tidak perlu ya diselamkan lagi ke sungai seperti pada zaman bangsa Israel dahulu. Kalau sekarang kita lihat dalam ibadah di gereja diperciki dengan air. Nah, baptisan tersebut adalah tanda bahwa kita semua, adik-adik semua telah menerima anugerah dari Tuhan, yaitu apa? Pengampunan dosa. Oleh sebab itu kita bersyukur sama Tuhan, kita sudah diampuni dosanya oleh Tuhan, dan juga kita harus apa? Berjanji untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kalau sudah diampuni gimana adik-adik? Kalau sudah diampuni, ya kita harus menjaga perilaku kita, jangan berbuat dosa lagi. Kalau melakukan kesalahan lagi gimana dong Bu? Nah, kalau melakukan kesalahan lagi, ya kita harus minta maaf. Pada siapa? Kepada orang tua, kepada kakak, adik, kepada teman, atau kepada orang lain. Kita meminta maaf pada mereka dan juga memohon ampun kepada Tuhan agar mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Gitu ya adik-adik. Dan juga satu lagi, sebisa mungkin kita juga tidak mengulangi kesalahan kita yang sama. Begitu dulu adik-adik ya. Adik-adik terkasih, firman Tuhan kita kali ini sampai di sini dulu ya. Bu Feni pesan buat adik-adik semua tetap rajin belajar, rajin berdoa, tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Cerita dari Bu Feni tadi bagus ya. Iya Niko, betul sekali. Semoga firman tadi boleh menerangi hidup kita semua ya teman-teman. Setuju.
Selain firman tadi, ada ayat hafalan juga. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 38b yang bunyinya demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Bagus ya ayat hafalannya, diingat ya teman-teman. Nah teman-teman, sekolah minggu online kali ini berakhir sampai di sini ya. Nanti setelah doa akan diakhiri dengan pujian yang dibawakan oleh adik Bening, Bu Yasti, dan Mbak Putri dengan judul Mata Tuhan Melihat. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti pada sekolah minggu online. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh mengikuti sekolah minggu dari awal sampai akhir dengan baik. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini dapat menjadi terang dan penuntun bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berbuat apa yang baik